Assalamualaikum Sobat Agen Sejarah, kali ini kita akan membahas tentang terowongan peninggalan zaman penjajahan Jepang. Sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Terowongan Yama-Romusha dikerjakan pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya Februari tahun 1943. Terowongan ini dikerjakan oleh ribuan Romusha atau pekerja paksa. Tujuannya adalah untuk mengalirkan banjir ke Samudra Hindia. Pemrakarsa pembangunan terowongan ini adalah Residen Enji Kihara, lulusan Akademi Militer Jepang. Awal mula tercetus ide pembangunan terowongan Yama adalah karena meluapnya Sungai Brantas yang merendam 150 desa serta 9.000 rumah di Kabupaten Tulungagung. Nama Niyama dalam bendungan atau terowongan yang ada di Kabupaten Tulungagung berasal dari bahasa Jepang. Nama ini memang diambil dari bahasa Jepang, sebab terowongan dan bendungan yang dibuat dengan membelah pegunungan ini dibuat semasa penjajahan Jepang. Niyama ini diambil dari kosakata, ni artinya dua, yama artinya gunung, ada juga yang menyebut neyama, kalau ini artinya ne itu berarti akar atau oyot pada bahasa Jawa, yama berarti gunung. Hal ini pula yang menyebabkan pembangunan terowongan Niyama memakan banyak korban dari pekerja Romusha. Hal ini terjadi karena terowongan yang dibuat menembus pegunungan dan dibuat dengan peralatan manual oleh tenaga manusia. Bisa dibayangkan bagaimana tenaga manusia saat itu dengan peralatan manual harus membuat terowongan yang menembus pegunungan. Otomatis begitu susah, belum lagi pekerja ini tidak mendapat makanan dan minuman yang memadai dari Jepang. Pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, terowongan ini kurang terawat begitu maksimal. Hasilnya terowongan yang sedianya mampu mengendalikan air dan mengelola sistem pengairan di Tulungagung pun terbengkalai. Hasilnya pada tahun 1955 Tulungagung kembali dilanda banjir besar. Pendangkalan ini yang membuat musibah banjir terus-menerus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Tulungagung. Alhasil menyadari hal itu, perbaikan terowongan pun sempat dilakukan di masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, sebab saat itu terowongan tak mampu lagi menampung debit air. Namun bukannya memperbaiki terowongan yang sudah ada, justru pemerintah kala itu membangun terowongan baru tak jauh dari terowongan Niyama buatan Jepang. Proyek perbaikan terowongan pun akhirnya dimulai sejak tahun-tahun 1979 sampai tahun 1986, saat itu proyek besar, tapi sayangnya daripada memperbaiki yang terowongan aslinya, akhirnya membuat terowongan yang debitnya lebih besar, bebernya. Usai pembangunan terowongan Niyama baru ini selesai dibangun, pemerintah Orde Baru mencoba mengubah nama Niyama menjadi Terowongan Sukamakmur. Sekian dulu Sobat Agen Sejarah untuk pembahasan tentang terowongan Niyama Tulungagung. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, komen, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum.